Di harga 2,7 jutaan, udah AMOLED, refresh rate layar udah 120 Hz, berbalut chipset kencang Helio G99 Ultra, kameranya udah 64 megapiksel, plus ada OIS-nya. Aduh, gua bingung mau nyari kurangnya di mana nih Poco M6 Pro. Tapi sebenarnya ternyata masih banyak PR dan kekurangannya cuy. Lu penasaran? So stay tune video ini. Gua Chandra, selamat datang di Cantekno. Keluar bareng Poco X Series, Poco M6 Pro ini tergolong HP keluaran terkini yang cukup menarik banyak minat penggila smartphone. Dan gua rasa ini juga cukup mengobrak-ngabrik pasar pergadgetan dunia juga ya. Dengan desain yang memanjang hampir mengotak di setiap sudutnya, HP ini terlihat begitu mewah. Finishing bagian belakang polikarbonat dengan ala-ala real kayak kaca. Ya, kali ini gua ngira ini finishing bagian belakangnya bener-bener kayak kaca beneran, gak kayak di review smartphone gua yang sebelum-sebelumnya ya. Padahal ini emang racikan Xiaomi aja yang emang mulai menjual desain elegan di setiap device Poco keluaran terbarunya. Sementara frame dibuat mengotak berbahan plastik juga, tapi lagi-lagi finishingnya bener-bener solid. Hingga gua kira ini aluminium cuy. Dengan desain kayak gitu cukup aman buat dipegang tangan, anti lepas dari genggaman. Apalagi kalau udah pakai softcase bawaan dari boxnya, gua kira bakalan lebih aman lagi sih. Bagian kamera juga terlihat kekinian, bergaya boba-bobaan gede bundar kayak gini, lalu ditambah ring di tiap bobanya, ngasih kesan ini kamera keren loh. Ini nggak cuma tampilan luarnya aja loh, ini bener-bener ngasilin gambar atau perekaman video yang keren juga loh. Di sampingnya ada lampu flash dan kamera ketiga yang dibuat biasa aja sih. Ditambah tulisan resolusi 64 megapiksel dan kata OIS di sampingnya. Urusan layar, dia udah menggunakan Flow AMOLED. Bagi yang belum tahu, Flow AMOLED adalah turunan dari layar Super AMOLED yang yaitu berbahan dasarnya lebih lentur daripada Super AMOLED. Jadi dinilai lebih aman dan gak gampang pecah, mungkin kayak gitu ya. Yang gue rasa sama-sama tajamnya dan nyaman di mata. Warna yang ditampilin terasa beragam dan ngejreng, meski nggak segonjreng Super AMOLED aslinya. Resolusi udah gede dengan layar 6,6 inch. Dia udah di resolusi 1080 x 2400 pixel sehingga menghasilkan kerapatan di 395 ppi. Udah lumayan tajam banget lah pokoknya menurut gua dengan ppi segitu. Malah desain bagian depan HP ini juga udah berbezel tipis dengan tingkat kerapaian yang tergolong tinggi. Cukup kaget gua pas di awal unboxing lihat bezel HP 2 jutaan udah kayak gini. Kayak gak mungkin aja gitu. Ya karena layar HP ini turunan AMOLED, always on display juga didukung walau cuma berdurasi 10 detik saja setelah diketuk. Ini sih always 10 second display ya kayaknya. Meski udah mendukung AOD, hal itu dibarengi dengan minus di bagian layarnya. Dari warna kurang gonjreng dibanding Super AMOLED, plus warna hitam di layar yang biasanya padat karena pikselnya dimatiin sebagai ciri khas layar AMOLED. Di HP ini anehnya gua rasa masih menyala pikselnya, tapi dengan kecerahan yang sangat minim. Jadi kesannya ini kayak IPS yang lebih baik aja konfigurasi warna hitamnya. Apalagi gua juga ngerasa aneh saat pertama booting di logo Poconya, layar HP ini benar-benar parah, nggak bisa hitam kayak AMOLED, malah menyala abu-abu kayak layar LCD biasa. Dan itu di bagian bawah tulisan power di Androidnya malah tajam hitam. Jadi kayak ada pembagian warna atau batas warna hitam yang aneh menurut gua. Entah ini emang gua dapat minus atau para user lain juga seperti ini. Tolong tulis di kolom komentar. Selain hal itu, masalah layar ini ternyata banyak juga dialami oleh para user lain, meski berbeda kasusnya. Gua temuin di grup Poco M6 Pro banyak banget yang kena isu di layar. Misal baru buka box dapat M6 Pro yang di setiap sudut atas dan bawah ada tombelnya, lalu ada yang seminggu tiba-tiba layarnya jadi green screen. Dan paling banyak dialami oleh para user itu adalah touch delay, yang dimana hal itu berarti sentuhan pada layar kurang responsif ya. Padahal 120 Hz nya digembor-gemborin kan sama nih Poco. Begitu lu pakai buat ngegame yang menggunakan tap-tap layar, bukan slide-slide ya, tap
tap ya, misalnya real-gram atau mungkin Shopee tap-tap layar gitu ya, agak kerasa touch delay-nya. Meski banyak yang positive thinking hal itu bakal dibenerin di update software nantinya, tapi ini sih udah update loh kemarin software MIUI-nya, dan gua rasa masih sama aja sih. So dengan banyaknya isu di layar yang kayak gitu, apakah bener ini Poco series termasuk HP gacha dari Xiaomi lagi? Awas Xiaomi, jangan cuma seneng ngeluarin HP baru harganya murah, speknya berlimpah tapi kualitas hardware menurun. Jangan sampai udah banyak user yang muji-muji tapi bikin mereka jadi susah hati. Kalau urusan yang lain misal performa, gua bisa bilang ini HP udah mantep lah. RAM gede, internal gede, udah bertipe UFS 2.2. Ya jelas bakalan cepet ya buat main game atau mungkin multitaskingnya. Dikombinasiin sama chipset MediaTek Helio G99 Ultra, udah ngacir parah buat game. Kalau cuma Mobile Legends mah dijamin ribas abis, dapat settingan refresh rate super dan grafik ultra. Sementara kalau main PUBG juga udah mantep banget, meski cuma dapat settingan XD dan tinggi doang ya, belum XD Extreme. Oke, mantap. So smooth ya. Wow, mantap sekali ya. Responnya benar-benar cepat. Gironya juga berfungsi dengan sempurna. Wow. Kita ngeratain squad langsung dapat kill 5. Kalau buat Genshin Impact juga cukup lumayan, gua rasa dia dapat di 40-an FPS dengan settingan low ya. Tapi soal gameplay sih gua bakal lebih jelasin di konten tes gaming Poco M6 Pro nantinya aja ya. Lanjut untuk skor dari benchmarknya sendiri, ini HP udah dapetin skor yang sangat mengagumkan, yaitu di angka 437.415 di Antutu benchmark versi 10, dan dapetin skor Geekbench 6 di angka 647 untuk single core dan 1688 di multi core-nya. Cukup bagus buat HP 2 jutaan, udah dapat skor yang menurut gua agak-agak lumayan lah, dan malah menurut gua ini sih kayak HP di range harga 4 jutaan sih. Selanjutnya urusan sensor-sensor gua rasa juga udah cukup lengkap. Lu bisa lihat sendirilah di sini. Yang absen cuma sensor suhu dan tekanan aja. Gyroscope udah didukung ya jelasnya. Fingerprint juga udah, malah under display. Aduh, beberapa kali ya gua jelasin ini fingerprintnya udah under display, jadi udah mantep parah. Sangat jarang ditemuin di HP 2 jutaan cuy. Koneksi masih 4G, nggak kayak kakak-kakaknya di X series yang udah 5G. So mengingat harga sih ya maklum aja, tapi yang penting NFC kan udah didukung. Lalu bahas suara, gua kasih nilai plus lagi sih ini. Speaker udah ada 2, udah double speaker, kualitasnya stereo dengan fitur Dolby Atmos, yang bisa gua bilang keren parah sih kualitas suaranya. Bassnya terasa lebih nendang dan pokoknya terasa full lah. Keren banget kalau lu pakai buat dengerin musik. Lu bisa cek di video berikut. Dan kalau bahas soal kamera sih, gua juga cukup mengapresiasi. Cuma lagi-lagi masih ada minus di sini. Ya, gua jelasin dulu lah kehebatan dari kamera di HP ini. Yang pertama, spesifikasi kamera tuh udah 3 kamera alias triple kamera, dengan kamera utama 64 megapiksel dengan fitur OIS yang sangat jarang ditemuin di HP 2 jutaan. Lalu kamera kedua beresolusi 8 megapiksel dengan fitur ultra wide, plus kamera ketiga yang cuma gimmick aja tentunya 2 megapiksel makro. Hasil jepretan kameranya terbilang cukup keren, dynamic range juga bagus meski belum bisa dikatain sempurna kayak iPhone ya. Awalnya gua bingung dengan warna di hasil jepretannya yang kerasa alay karena digonjreng-gonjrengin. Warna hijau jadi hijau pol, jadi gonjreng parah. Ternyata ini sih karena fitur portrait AI. Setelah gua nonaktifin fitur ini sih ternyata
jadi agak lebih natural ya. Sementara di bagian perekaman video dia udah mendukung kestabilan gerakan karena udah ada OIS, tapi kurang sempurna karena kayaknya ini belum ada Gyro AIS. Harap diketahui OIS itu untuk kestabilan pengambilan gambar ya. Kalau di perekaman video itu OIS dibantu dengan Gyro AIS agar kestabilan dalam pengambilan video itu bisa berjalan mulus dan stabil. Jadi kalau udah ada OIS tapi tanpa tambahan Gyro AIS, kesannya ya agak kurang stabil ya. Dan menurut gua sih ini Poco ya lumayan kurang stabil, tapi udah cukup lah, apalagi mengingat harganya yang cuma 2 jutaan aja. Kita harap-harap maklum ya. Dan sayangnya lagi belum mendukung 4K, hanya sampai di Full HD 60 fps aja. Nambah di sini minusnya ada lagi nih. Kalau dipakaikan di Full HD 60 fps dalam keadaan minim cahaya, aneh banget cuy. Entah kenapa warnanya jadi keabu-abuan dan kerasa nggak banget deh untuk hasil perekaman videonya di 60 fps. Tapi kalau di keadaan kondisi cahaya terang sih aman-aman aja dan nggak ada masalah. Sementara kalau di 30 fps nya, entah itu keadaannya minim cahaya maupun cahaya terang, semuanya aman sih. Jadi aneh, cuma ada di mode 60 fps aja. Apakah ini memang bug dari sistemnya, dan setelah ini update software nantinya bakalan terbenahi untuk isu di bagian perekaman video ini. So kita tunggu aja. Lanjut, kamera depannya beresolusi 16 megapiksel, cukup tajam dan keren, hampir-hampir menyamai kualitas kamera belakangnya. Ditambah perekaman video yang udah ngedukung di Full HD 60 fps juga. Ini sih keren banget. Dan kalau buat kamera depan di kondisi minim cahaya semuanya aman, gak ada minusnya, gak ada warna keabu-abuannya. Sektor baterai udah dibekali 5000 mAh dengan sistem pengecasan tenaga genset. Haha, canda cuy. Sistem pengecasannya udah ngedukung device charging 67 watt. Gede banget tuh, cepet banget tentunya. Dan seperti di iklan, dia bakalan selesai 100% pengecasannya dalam waktu 44 menit aja. Dan gua udah buktiin ya, terbilang lumayan cepat juga, tapi kayaknya nggak 44 menit sih, mungkin di 50-an menit ke atas lah ya, tapi nggak sampai 1 jam kok. Bener-bener udah cepet ya. Tapi gue jadi agak was-was ya, karena setiap ngecas device terasa anget menuju panas. Ya emang wajar sih, itu efek dari fast chargingnya. HP dipakai fast charging gede ya jelas bakalan panas. Harusnya kan ada solusi, yaitu nonaktifkan fast charging, tapi di settingan baterai nggak ada. Jadi gua juga rada bingung ini gimana cara gua nantinya untuk mempertahankan keawetan baterai dari Poco M6 Pro ini. Dan ya, gua nggak omon-omon doang, gua beneran ngerasain setelah gua sering pakai fast charging di Poco M6 Pro ini, baterai jadi kerasa agak boros cuy. Kalau gua bandingin dengan Android gua yang lain, ini Poco M6 Pro yang paling cepet habisnya, yang paling sering ngecasnya. Padahal nggak dipakai buat ngegame, cuma dipakai ya kebutuhan biasa aja, scroll sosmed, posting ini itu, ya cuma hal-hal biasa aja sih, nggak berat-berat. Tapi anehnya kok hampir nyamain iPhone gini ya. Oke, gua udah sebutin semua reviewnya, semua speknya, dan bahkan minusnya. Kesimpulannya, ini HP emang udah keren banget di fitur dan speknya, lalu terlalu murah ya untuk harganya dengan segudang fitur yang udah gua sebutin tadi. Cuma kalau dibanding dengan minus dan gacanya, gua rasa ini harga jadi lumayan sebanding sih. Di awal gua mau bilang ini HP sempurna banget dan terlalu murah di harga 2 jutaan. Tapi ya setelah gua ngerasain sendiri ya pemakaian selama beberapa minggu ini, gua kira sebanding ya dengan harganya. So mungkin segitu dulu untuk review kali ini. Terima kasih yang udah menonton sampai habis. Kalau lu suka video ini silahkan like seperti biasa. Kalau lu nggak suka silahkan skip aja. Jangan lupa subscribe untuk dukung channel ini agar semakin berkembang ke depannya. Aktifkan juga notifikasi loncengnya agar lu semua nggak ketinggalan video terbaru dari gua. Oke, gua Chandra dari Chan Tekno undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. See you.